Dimulai aja, Seth. Iya, Baik, ikhwat iman rahimani wa rahimahullah. Insyaallah kita akan buka kajian virtual Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung di Sabtu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini di kajian virtual subuh setiap Sabtu di pekan ini. Alhamdulillah kita masih diperkenankan kembali untuk hadir bermuajahah secara virtual. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini menambah tentunya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momentum eh, Maulid Nabi Muhammad SAW ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan dari akidah Islam yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ikrimah Arfan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum akal, ya, insya Allah. Ustadz Ikrimah sudah bergabung, Ustadz? Belum, San. Insya Allah sebenarnya mungkin beliau uh, bergabung, insya Allah sambil menunggu kita sama-sama buka terlebih dahulu kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Murajaah salah satu surat Al-Quran, surat Al-Insyirah. Ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Ikhwatiman jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sambil menunggu diingatkan kembali insya Allah untuk setiap kajian tentu kita optimalkan, kita maksimalkan agar apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita bisa betul-betul sampai, bisa betul-betul menguat dalam pikiran dan hati kita, pemahaman kita, ilmu kita. Maka tentu ada keutamaan untuk kita bisa mengikat ilmu itu dengan ditulis, dengan dicatat poin-poin pentingnya tentunya. Termasuk mengenai apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Sambil menunggu Ustadz Ikrimah Arfan insya Allah mungkin sebentar lagi akan bergabung. Akidah Islam ini tentu sudah disampaikan oleh beliau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk di pertemuan terakhir kemarin secara langsung itu. Akidah Islam ini menjadi hal yang penting untuk kita sama-sama pahami, maknai, dan juga jadi ilmu dalam fikir dan hati kita. Sehingga ke depan mungkin pemahaman kita, ibadah kita, dan lain sebagainya insya Allah lebih lebih kuat lagi, lebih insya Allah lebih afdol dan lebih terasa kenikmat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ikhwat iman, sambil menunggu mungkin Ustaz Ikrimah sedang menuju bergabung. Insya Allah kita optimalkan untuk melanjutkan murojaah mungkin ya. Kita baca surat At-Tin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Lanjut dulu Al-Aqsa. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Udah bergabung, San? Alhamdulillah, Ustaz Ikrimah sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz. Oh iya, Afan. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kaifa haluk, Ustaz? warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Afan tadi agak lama nyari headset soalnya Afan. Sehat. Alhamdulillah, Ustaz Ikrimah sudah bergabung. Sudah kita buka kegiatan kita dengan basmalah tadi, sudah murojaah. Insya Allah kita langsung saja masuk ke kajian yang insya Allah disampaikan oleh Ustaz Ikrimah terkait hukum akal insya Allah. Kepada Ustaz dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas? Jelas, Ustaz? Baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembahasan kita kali ini bukan berkaitan dengan hukum akal, jadi agak berbeda dengan yang diumumkan nih kayaknya. Kan kemarin kita sudah bahas. Nah, hari ini sebenarnya saya ingin bahas tentang kitab. Jadi kita mulai masuk kitab karya seorang ulama, sebentar. Karya seorang ulama al-irsyad al-islamiyah. Ya, jadi kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab dengan judul Al-Aqidatul Islamiyah. Al-Aqidatul Islamiyah karya apa namanya? Karya Syekh Sa'id bin Abdullah Al-Hamdani. Ini yang ingin kita bahas dan beliau adalah seorang ulama
dari Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya. Beliau adalah muridnya Syekh Ahmad Surkati. Jadi kita ingin bahas kitab ini supaya eh, kita tahu bahwa jadi apa yang kita bahas adalah ulama dari Al-Irsyad. Jadi kita ketika nanti ada yang tanya ini kok akidahnya begini begitu ya. Ini dari akidah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang diajarkan. Jadi kitab ini judulnya Al-Aqidatul Islamiyah lil Madaris Ibtidaiyah untuk sekolah-sekolah SD. Jadi judul kitabnya adalah Al-Aqidatul Islamiyah, akidah Islam untuk anak-anak SD. Jadi ada juz 1, juz 2 dan juz 3-nya. Ya, kitab ini tidak terlalu sulit, gampang. Ya, tetapi pentingnya kitab ini kita bahas adalah agar kita tahu gimana sih akidah Islamnya, akidahnya itu seperti apa. Kan kemarin seperti itu banyak pertanyaan tuh. Nah, kita ingin menjawab dengan membaca kitab ini. Nah, jadi pengarangnya adalah Ustadz Sa'id bin Abdullah Al-Hamdani. Kalau hukum akal kemarin sudah kita bahas, saya rasa kita cukupi segitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti di pertanyaan boleh ditanyakan, insya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kitabnya, siapa Syekh Sa'id bin Abdullah bin Talib Al-Hamdani? Ini siapa beliau? Beliau adalah sahabat dan juga murid daripada Al-Ustadz beliau belajar dari Syekh Ahmad Surkati. Jadi sahabat serta muridnya Syekh Ahmad As-Surkati rahimahullahu taala. Anaknya ada bersama kita di Jakarta Timur, di PC Jakarta Timur, Jakarta. Ustadz namanya Aiman bin Talib. Nah, beliau juga belajar dengan saya pribadi di PC Al-Irsyad Jakarta Timur. Belajar bahasa Arab dan lain-lain. Nah, jadi bapak beliau adalah seorang ulama dari Al-Irsyad. Jadi beliau disebut dengan Ustadz Sa'id Talib. Beliau banyak mengarang kitab. Jadi banyak kitab-kitabnya. Bisa dicari. Dan banyak juga kitab-kitab, atau bukan banyak. Semua kitabnya, kalau setahu saya, seingat saya, adalah dengan bahasa Arab. Ya, jadi Ustadz Sa'id ini lahir di Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah. Ustadz Sa'id bin Talib Al-Hamdani ini lahir di Kapuas, Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Agustus 1903. Ya, pada tanggal 7 Jumadil Akhir 1321 Hijriah. Jadi kalau Masehinya 1903, Hijriahnya adalah 1321 Hijriah. Dan kemudian beliau menetap di Pekalongan. Ya, jadi beliau menetap di Pekalongan. Ini juga kitabnya ini cetakannya atau ada tulisannya Sa'id bin Abdullah Al-Hamdani Pekalongan. Nah, gitu. Jadi dan juga dicetak di Pekalongan. Maktabah Pematba'ah Raja Murah Pekalongan. Nah, ini tentu kitabnya berbahasa Arab. Nah, kemudian pada usia 8 tahun, Syekh Sa'id ini pergi ke Hadramaut. Hadramaut ada di Yaman, beliau pulang ke Hadramaut dan belajar di sana, di Hadramaut. Beliau belajar Al-Quran, beliau belajar bahasa Arab, beliau belajar menulis Al-Quran, dan seterusnya. Nah, jadi kemudian pada tahun 1919 beliau kembali ke kembali ke Kalimantan, ke Banjarmasin. Ya, jadi aslinya dari Kalimantan. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Hadramaut, kemudian kembali lagi ke Kalimantan dan kemudian ke Pekalongan pada tahun 1920. Jadi setelah pulang dari Hadramaut 1 tahun di Banjarmasin, kemudian pergi ke Pekalongan. Ya, kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Pekalongan. Nah, jadi beliau belajar kembali di Sekolah Al-Irsyad Islamiyah selama 4 tahun di sana, dan disitulah beliau bertemu dengan Syekh Ahmad As-Surkati, dengan Syekh Ustadz Umar Naji, ya, dan kemudian akhirnya beliau mengajar di situ. Nah, jadi Syekh Ahmad Surkati aktif di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, dan juga beliau mengajar di beberapa tempat. Dia mengajar di Yogyakarta,
Ya, kemudian setelah itu memberi di Persis Persatuan Islam di Bangil, ya beliau ngajar di situ. Kemudian beliau juga ngajar di Solo juga di Fakultas Dewan Universitas Al-Irsyad bersama Hasbi As-Siddiqi, ya. Dan juga beliau juga mengajar ilmu fikih di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di doktoral fikih dan qadha. Ya, jadi beliau ngajar di sana juga. Juga mengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang pada sampai tahun 1972. Jadi Syekh Ahmad Syekh Said ini beliau Masya Allah mengajar di berbagai tempat di perguruan tinggi baik di negeri di swasta beliau mengajar di berbagai tempat di berbagai kota juga beliau mengajar dan juga kitabnya saya juga lihat di UIN sekarang ini juga ada kalau tidak salah kitab-kitab daripada Syekh Said ada di sana itu sepengetahuan saya seperti itu. Nah, kemudian juga Syekh Said kemudian pergi ke beberapa tempat di luar negeri. Beliau haji, kemudian beliau pergi ke Bahrain, ke Lebanon, kemudian ke Mesir, dan juga Saudi Arabia. Ya, jadi beliau juga bertemu dengan berbagai tokoh dan juga para ulama dunia. Nah, kemudian bukunya ditulis dengan bahasa Arab. Ya, sini saya ulangi kembali bahwa buku-buku beliau mayoritasnya yang saya ketahui atau mungkin semuanya tertulis dengan bahasa Arab. Nah, kemarin juga saya sempat datang ke Pusdok di mana di Bogor dan saya melihat kitab-kitab beliau sebelum kita membahas tentang Manhaj al-Irsyad al-Islamiyah. Jika saya mendapatkan kitab-kitab beliau dan beliau ini punya kelebihan. Di antara kelebihannya adalah tulisannya itu mudah. Jadi dia menulis untuk anak-anak SD, ya karena ini tulisannya adalah lil madaris ibtidaiyah. Ini untuk anak-anak SD. SD mana? SD Al-Irsyad. Dulu Al-Irsyad sekolahannya berbahasa Arab. Jadi antum insya Allah bisa pakai ini kitab untuk ngajar bahasa di sekolah antum. Bahasa Arab tapi ya kitabnya. Jadi dulu dengan bahasa Arab ngajarnya langsung. Nah, ini harus kita kembalikan insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa dikembalikan dengan bahasa Arab. Dan itu tidak sulit. Jadi di sebagian tempat ada juga Ustadz kita dari Al-Irsyad Islamiyah yaitu Ustadz Haidar Bawazir. Beliau ngajarnya bahasa Arab. Ada buka SD full berbahasa Arab di daerah Tangerang. Terus saya pernah datang ke sana. Namanya Sekolah Ibnu Abbas. Ya, itu bisa dilakukan. Yang datang yang sekolah itu orang Indonesia semua. Dari kecil dididik dengan bahasa Arab sampai mereka bisa berbahasa Arab. Kemudian juga ada kitab beliau yang ditulis dan ada pengantar daripada Syekh Ahmad As-Surkati. Ya, jadi ada kitab kalau tidak salah masalah sholat gitu ada di situ pengantar daripada Syekh Ahmad As-Surkati rahimahullahu taala. Kitabnya banyak dari berbagai kitab beliau menulis ada kitab yang isinya fikih, ada kitab yang isinya akidah, ada kitab yang berbicara tentang bantahan terhadap beberapa kelompok dan seterusnya. Jadi itu adalah intinya. Nah, kita yang akan mempelajari masalah akidah dari kitab Syekh Sa'id bin Abdullah Al-Hamdani. Kita baca dari pertama. Nah, ini tentunya sebelum kita masuk juga, kita di sini kenapa baca kitab ini tadi saya jelaskan agar kita tahu akidahnya Al-Irsyad seperti apa. Ini ada kitabnya langsung, kita tidak kata orang, tapi ini kitabnya kita bacakan. Nah, tentunya Al-Irsyad ini bukan madhab sendiri. Jadi kita apa yang akan kita bacakan nanti ya sama dengan madhab Ahlus Sunnah, madhab Asy'ari, Maturidi dan juga madhab Hambali. Itu kan madhab akidah yang umum. Nah, kita Syekh Ahmad Syekh Said Al-Hamdani, Syekh Ahmad As-Surkati semua mengadopsi dari akidah yang ada. Jadi bukan membuat akidah baru. Tidak ada yang beliau bawa dan baru tidak ada. Nah, tentunya kemarin saya katakan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi 3 tersebut dianggap akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh ulama-ulama yang terakhir. Kalau dulu ada perbedaan antara para ulama Asy'ari dengan Hambali, perbedaan besar. Antara ulama Asy'ari dengan Maturidi, perbedaan besar.
ada percekcokan dan sebagainya, tetapi setelah para ulama-ulama yang belakangan itu, kemudian mereka melihat masalahnya apa, kemudian mereka mendudukkan persoalan, dan kemudian mengatakan bahwa akidah Ahlus Sunnah sebenarnya tiga hal itu tidak terlalu jauh dan tidak banyak bertentangan. Seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, jadi di sini kita buka halaman 2 ya. Nanti antum kitabnya berbahasa Arab nih, ini bisa di copy kalau ada yang mau punya. Nanti kalau ada yang punya saya pesan ke Bandung, nanti bisa diminta, nanti saya kopikan. Tapi kalau tidak ya dicatat aja dengan bahasa Indonesia. Saya baca, kemudian nanti saya artikan insya Allah. Jadi di sini ada kitab, di sini beliau memulai dengan muqaddimah, jadi menjelaskan tentang tulisan kitab ini untuk apa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa hadhihi durusun fil aqaidil islamiyah. Ini adalah pelajaran-pelajaran dalam akidah Islam, istakhrajtuha min hadits Jibril, yang aku keluarkan atau aku karang ini, kitab ini dari hadis Jibril. Jadi ada hadis namanya hadis Jibril. Kalau kita belajar kitab hadis namanya Arba'in Nawawiyah, terkenal karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, itu ada namanya hadis Jibril. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, hadis sahih. Nah, di situ berbicara tentang hadis Jibril, yang Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Jibril datang dan bertanya kepada Nabi, ya, memakai pakaian yang putih. Mungkin antum tahu semua hadisnya ya. Jadi Jibril ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nah, dari tiga pertanyaan ini, Asy-Syaikh Sa'id bin Thalib Al-Hamdani mengarang kitab ini, Al-Aqidatul Islamiyah. Jadi beliau mengarang kitab ini berdasarkan hadis Jibril tadi. Istakhrajtuha min hadits Jibril alaihi salam fi usulil Islam. Aku mengarang kitab ini, aku karang, intinya ada di hadis Jibril tentang dasar-dasar keislaman, wal iman wal ihsan, dan juga keimanan dan keihsan. Al-Marwi fi Sahihain, yang diriwayatkan dalam dua kitab hadis yang paling sahih, yaitu kitab Bukhari dan Muslim. Ya, wa ghairihima min riwayat Umar bin Khattab. Ya, dan juga dari kitab-kitab hadis lainnya, riwayat Umar bin Khattab wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, uqaddimuha liwajhillahil karim innahu sami'ud du'a. Aku menulis dan mengarang kitab ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah menerima amal ibadahku ini. Innahu sami'ud du'a, sesungguhnya Allah Maha mendengar doa. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini beliau karang, itu sini ada tulisannya Pekalongan Muharram 1373 Hijriyah. Nah, jadi kitab ini dikarang di Pekalongan pada tahun 1373 Hijriyah. Jadi para ulama mengarang akidah itu kadang-kadang ada yang ngarangnya dari hadis tertentu seperti kitab kita ini. Ya, kalau kita lihat ada 3 landasan pokok usul tsalatsa karya Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu dari pertanyaan di kubur. Man rabbuka, kemudian ma nabiyuka, ma dinuka. Siapa Allah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian apa agamamu. Dari situ beliau mengarang kitabnya Al-Usulul Tsalatsa, 3 landasan pokok, kemudian menjelaskan tentang apa itu Allah, kemudian siapa itu Nabi Muhammad SAW, kemudian apa itu Islam. Itu isi kitab daripada 3 landasan pokok Al-Usulul Tsalatsa karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Tentunya di dalam isinya itu ada yang perlu kita kritisi, itu banyak yang harus dikritisi. Cuman saya hanya menjelaskan bahwa kadang-kadang seorang itu ngarang kitab khususnya dalam akidah dengan terinspirasi oleh
sebagian hadis atau sebagian hal-hal yang tadi seperti soal di dalam kubur dan sebagainya. Jadi kalau di dalam kitab ini Syekh Sa'id ini terinspirasi dengan hadis Jibril alaihissalam, yang hadis tersebut Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya apa itu Islam. Ya Muhammad, apa itu Islam? Ya Muhammad, apa itu iman? Kemudian setelah Rasulullah menjelaskan Islam itu begini, kemudian Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Maka para sahabat heran, kok bisa Jibril bertanya tetapi kemudian membenarkan Rasulullah SAW. Dia kan bertanya, kok bisa membenarkan gitu. Dan seterusnya. Itu hadis sampai terakhir bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kemudian setelah itu beliau pergi, Jibril pergi, kemudian Nabi mengatakan bahwa itu adalah Jibril yang menyamar menjadi manusia. Jadi Jibril datang menyamar menjadi manusia, datang untuk mengajarkan kepada kalian ajaran-ajaran agama kalian. Nah, jadinya ad-darsul awal, ini karena ditulis untuk anak-anak SD, jadi agak mudah dia. Bisa kita baca sedikit, dan dia ada tiga jilid, atau tiga level, apa namanya. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Cuman dia ringkas. Nah, jadi nanti kita kalau sudah selesai jilid 1, kita ke jilid 2, nanti ada pengulangan, karena yang dibahas cuma 3. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, dan inti akidah seperti itu. Biasanya kitab akidah itu ya membahas rukun iman. Biasanya rukun iman, karena itulah akidah. Nah, jadi pembahasan itu kadang-kadang pembahasan nomor 1 adalah tentang al-Islam, tentang al-iman, rukun iman. Di sini ad-darsul awal, di pelajaran pertama kita akan membahas tentang al-Islam, kemudian akan membahas arkanul Islam, rukun-rukun Islam, kemudian lafzul syahadatain, lafaz 2 kalimat syahadat, kemudian makna syahadatain, arti daripada 2 kalimat syahadat. Ini akan kita bahas. Pertama, Syekh Sa'id bin Talib menjelaskan al-Islam. Apa itu al-Islam? Jadi di dalam akidah ini kalau kita belajar akidah itu ada namanya bab tentang nama-nama dan juga laqab. Kalau nggak salah kemarin saya jelaskan. Jadi ada Islam, ada kafir, kemudian ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang fasik, kemudian ada orang zindik, kemudian ada orang munafik, kemudian ada orang ikut hawa nafsunya misalkan. Kemudian ada wala wal bara dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita ini harus mempelajari apa itu Islam, apa itu kafir, apa itu zindik, apa itu munafik, apa itu fasik. Kenapa? Berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang fasik boleh nggak jadi imam, misalkan pertanyaannya. Kemudian orang munafik itu kalau meninggal gimana? Apakah disolatkan tidak? Orang kafir disolatkan tidak? Nah, jadi itu dipelajari di dalam akidah. Jadi kita harus tahu siapa itu kafir, siapa itu muslim, siapa itu orang beriman. Ya, apakah muslim dan orang beriman dengan orang Islam itu berbeda atau tidak berbeda? Nah, jadi di dalam kitab-kitab akidah udah pasti kita akan dijelaskan definisinya iman itu apa, definisinya Islam itu apa, definisinya kafir itu apa, dan seterusnya. Kalau yang dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Talib ini, al-Islam huwa ad-dinul ladzi ja'a bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa lahu khamsatu arkan. Islam itu artinya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia memiliki 5 rukun, kata Syekh Sa'id bin Talib. Dia adalah agama, ad-din. Nah, ad-din itu apa artinya? Dinun, apa artinya? Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, biasanya kan diartikan ad-din itu artinya adalah agama. Gitu kalau kita ke bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya din itu memiliki arti yang banyak. Jadi ad-din itu kalau kita baca dan dalam sholat kita setiap hari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, maliki yaumiddin adalah pemilik hari pembalasan.
al-jaza. Nah, jadi sebenarnya arti daripada ad-din juga mengandung balasan, al-jaza. Ada namanya al-jaza, yaitu balasan. Nah, ini yang banyak orang tidak paham dan tidak tahu. Bahwa ad-din itu mengandung arti al-jaza. Kenapa apa namanya eh, kita ini, agama kita atau agama di dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din. Jadi ad-din itu ada kaitannya dengan dain. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab satu kata itu kalau mirip berarti dia artinya itu artinya sama. Artinya memiliki arti yang mirip juga. Contohnya misalkan kalimat din dengan kalimat ad-dain. Nah, ini ada kemiripan. Dain artinya hutang. Orang kalau hutang dengan orang lain, maka dia harus membayarnya. Ya kan, orang kalau hutang kan harus bayar hutang. Nah, din kalau tidak bayar hutang akan dibalas, akan dapat pembalasan. Nah, din diantara artinya juga seperti itu. Kita agama itu dinamakan dengan din, dengan balasan, karena intisari agama itu adalah mengingatkan kita bahwa ada hari pembalasan nanti di akhirat. Ya, jadi seseorang itu tidak mungkin beragama, tidak mungkin menjalankan ajaran agama kecuali dia mengetahui dan meyakini bahwasannya ada apa namanya? Ada balasan nanti kalau di akhirat. Makanya Rasulullah SAW pada saat berdakwah itu cuman mengajak kepada 3 hal saja. Dakwah Nabi akidahnya dibangun atas 3 dasar pada zaman Mekah. Begitu Nabi berdakwah itu, Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, ya dakwah Nabi ini yang akidah yang Nabi ajarkan cuma 3. Dengan 3 hal ini Rasulullah SAW bisa membentuk Bilal bin Rabah, bisa membentuk seseorang dengan karakter seperti Ammar bin Yasir, Sumayyah. Mereka adalah para syuhada, para syahid, para sahabat yang luar biasa. Kemudian bisa membentuk Hamzah, bisa membentuk Umar bin Khattab, bisa membentuk para Abdullah bin Mas'ud, ya, dan juga para sahabat lainnya yang ring pertama, yang keimanan yang luar biasa. Yang pertama dipupuk oleh Nabi adalah beriman kepada Allah, bahwa ada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada Rasulullah SAW, bahwa aku adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga ini yang juga penting, beriman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir artinya beriman dengan kehidupan setelah kematian. Beriman kepada surga dan neraka. Beriman akan balasan. Nah ini, nah itu adalah din. Itu adalah agama. Kemudian arti daripada ad-din adalah tauhid. Memurnikan. Memurnikan. Jadi Allah baru mengatakan memurnikan akidah tauhid. Tauhid adalah mengesahkan, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin, yaitu memurnikan apa? Ad-din. Apa memurnikan din? Memurnikan tauhid, memurnikan akidah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Islam adalah ad-din, artinya Islam kalau kita tidak mengamalkannya akan ada balasan nanti hari kiamat. Islam adalah ad-din, artinya Islam adalah apa namanya? Keikhlasan. Kita beramal, kita melakukan sesuatu lillahi taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memurnikan tauhid kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat di dalam Al-Qur'an yang terkenal, surat Qul huwallahu ahad itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena isinya memurnikan. Ikhlas itu bukan kayak pengertian kita, yaitu kita misalkan apa? Beramal untuk Allah, bukan itu saja. Tetapi memurnikan, beramal untuk Allah itu kan memurnikan. Memurnikan niat kita agar niat kita itu hanyalah untuk Allah. Ketika seorang berakidah dengan akidah yang benar mengesahkan Allah, itu disebut dengan ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Ya, Allahu ahad, Allahus samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya. Nah, itu kan bicara tentang tauhid semua. Nah, tauhid disebut dengan apa namanya? Dengan al-ikhlas gitu, atau disuruh kita untuk ikhlas dalam tauhid. Tauhid juga di sini disebut dalam
dengan kata-kata ad-din dalam sebuah ayat tadi yang saya sebutkan. Yauma yuwaffihimullah dinahumul haq. Ketika Allah membalas agama din mereka. Din di sini jadi adalah balasan. Seperti yang tadi Malik Yaumiddin. Jadi penggunaan dalam Al-Qur'an din dengan arti balasan itu banyak. Kemudian juga arti daripada ad-din adalah ibadah. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Katakanlah apakah kalian mengajarkan Allah dengan apa? Dengan agama, dengan ibadah kalian. Jadi apakah kalian ngajarin Allah bagaimana cara kita beribadah? Ini salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Jadi arti daripada din juga adalah ibadah. Nah, makanya Islam dikatakan din karena kita beribadah, mengatur atau cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-Islam itu adalah millah. Atau din adalah millah. Dzalikumud dinul qayyim. Dzalika dinul qayyim. Dzalika itu adalah ad-din al-qayyim. Din yang lurus, yang qayyim. Ad-din artinya adalah millah atau ajaran. Ya, millata Ibrahim hanifan. Ajaran. Nah, jadi ketika Islam dikatakan ad-din, Islam adalah din, itu artinya Islam adalah ajaran. Nah, kemudian juga din juga artinya adalah ketaatan. Wala yadinuna dinal haq. Ya, juga diartikan dengan ketaatan. Jadi intinya arti daripada din itu banyak. Jadi Islam ini ketika dikatakan din merupakan sebuah sistem. Jadi Islam itu bukan cuma ritual. Islam itu bukan cuma ibadah saja, tapi ibadah termasuk dari Islam. Islam itu bukan cuma tauhid saja, tauhid juga termasuk dalam Islam. Islam jadi luas. Islam merupakan akhlak, Islam adalah muamalah, Islam adalah tauhid, Islam adalah aturan ya yang mencakup semua hal. Jadi salah kalau ada orang Islam ketika masuk ke mall maka dia tidak Islam lagi, begitu keluar dia ke masjid dia jadi Islam. Itu tidak benar, itu harus dibenarkan pemahaman keislamannya. Jadi itu adalah Islam. Kemudian ada fenomena fenomena Islam kita bilang Islam gratisan. Ada sebagian orang, saya pernah hadir satu tempat, kebetulan yang hadir itu artis, ada artis berapa orang. Saya nggak tahu tadinya mereka ini artis, saya nggak terlalu paham. Cuma saya tahu belakangan, jadi orang-orangnya ya orang-orang yang berada semuanya kelihatan. Nah, mereka orang kaya dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan yang diajukan membuat saya merenungkan gitu pemahaman sebagian orang tentang Islam. Dia bertanya, Ustadz, pokoknya nanti dia pengen saya nih masuk surga, gitu. Tetapi saya ini juga nggak mau repot-repot di dunia. Pokoknya saya mau enak, jadi dia mau melakukan yang dia mau, tapi mati juga pengennya masuk surga juga, gitu. Jadi pengen enak begitu. Nah, kemudian saya katakan bahwa surga itu urusan Allah. Jadi Allah yang akan memberikan surga, ya. Tetapi seseorang itu harus melakukan sesuatu. Jadi di dalam Islam itu, surga itu kita harus berlomba-lomba untuk menggapainya. Bukan gratisan. Jadi surga itu Allah nggak berikan dengan cuma-cuma begitu saja. Ya udah mau surga ya udah masuk begitu saja. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, bukan berarti Allah tidak bisa memberikan kita surga. Dengan kehendaknya bisa. Kita mohon pada Allah biar semua orang Islam masuk surga. Tapi Allah menjelaskan bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang kalau kita sudah masuk ke dalamnya dengan benar, maka kita akan agama ini akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Dan ketika seseorang mencintai Allah, di sini orang itu akan diuji. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kecintaannya benar atau tidak. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah mereka orang-orang itu mengatakan kami beriman, kemudian dia tidak diuji oleh Allah? Jadi Islam itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Dan ini perlu kita pahami. Nah, yang kita lakukan adalah berusaha untuk mengikuti ajaran Allah, bukannya kita ngarang-ngarang sendiri atau kita mau hidup seenaknya, kita maksiat kemudian matinya mau masuk surga. Begitu kan? Ya, kita maksiat semaunya, kemudian kita korupsi, kita ambil uang bukan hak kita, kemudian kitanya umroh. Habis itu kita umroh, kemudian kita bikin masjid, ya kan? Kemudian kita kasih anak yatim lah sebagian, ya kita korupsi 2 triliun, kemudian ngasih buat masjid segala macam, ya lumayan 1 miliar. Nah, kemudian selesai udah urusannya. Nggak begitu. Itu namanya beragama semau kita. Nah, di dalam Islam tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian saya ingatkan juga bahwa Islam adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar adalah Islam. Ada orang yang tidak bisa berislam. Ada orang-orang yang dicabut keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya jelaskan juga ada seorang perempuan hafal Quran, kemudian dia buka jilbabnya, kemudian dia memusuhi ajaran Islam orang Indonesia. Nah, dan lagi terkenal sekarang, ya. Dia mengatakan saya hafal Quran dan seterusnya. Itu di dalam Islam biasa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ada orang yang murtad. Kalau di Jakarta Timur, saya pernah ada satu tema tentang seorang ulama yang dipuji di Masjidil Haram kemudian murtad. Jadi ada seorang ulama baru, kemarin belum lama ya, artinya seratusan tahun atau 50, 60, 70-an tahun yang lalu. Ya, dia terus sampai dipuji di mimbar Masjidil Haram, kemudian dia murtad. Nah, itu kalau antum bisa dengarkan silakan. Nah, jadi di dalam Islam ada orang-orang yang harusnya dia berada di tingkat keimanan, di tingkat keislaman, tetapi dia tidak mensyukuri nikmat ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah mencabutnya. Maka kita harus syukuri nikmat Islam. Jadi Islam adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah. Allah berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Katakanlah bahwasannya kalian itu tidak memberikan sesuatu kepada Allah pada saat kalian muslim. Ketika kalian masuk Islam, maka harusnya kalian bersyukur kepada Allah. Bukan kalian nyuruh Allah terima kasih sama kalian atau kalian suruh kalian suruh Nabi terima kasih dengan kalian. Oh, saya udah Islam nih. Dulu orang-orang Islam begitu. Sebagian dia udah masuk Islam, dia merasa berjasa kepada Allah dan Rasulnya. Itu nggak begitu. Konsepnya bukan begitu. Konsepnya adalah ketika Anda masuk Islam, Anda yang terima kasih sama Allah. Bukan Anda Islam kemudian Anda merasa saya udah berjasa buat Allah dan saya udah berjasa buat Rasulnya. Dalam Islam tidak seperti itu konsepnya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat terakhir, kalau tidak salah Allah menjelaskan hal itu. Yamunnuna 'alaika aslam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Karena tidak bisa semua orang itu masuk Islam kalau tidak dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami. Nah, apakah Islam dengan iman berbeda? Jika Islam disebutkan sendiri, dia tidak berbeda dengan iman. Jadi kalau saya bilang orang Islam, artinya orang beriman. Ya, orang beriman artinya kan percaya kepada Allah. Islam adalah zahir. Ini kalau dipisah, kalau disebutkan bersama. Kalau disebutkan bersama, Islam itu adalah orang yang mengamalkan rukun Islam. Orang yang sholat, orang yang syahadat, orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang haji, orang yang puasa Ramadan. Itu adalah Muslim. Nah, kalau mukmin beriman, artinya dia secara zahir dia melakukan itu, ibadah-ibadah tadi, tetapi juga dalam hatinya dia beriman. Itu mukmin. Kalau dia menampakkan keislaman, tetapi menyembunyikan kekafiran, namanya munafik. Ya, jadi kita harus paham tuh istilah-istilah itu. Kalau menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran disebut dengan munafik. Ya, kalau menampakkan keislaman dan menampakkan kekafiran, jadi Islam juga, kafir juga dia tampakkan. Kadang dia sholat, kadang dia caci maki Allah dan Rasulnya misalkan. Ini disebut dengan zindiq. Ya, jadi kalau menampakkan keislaman, menampakkan kekafiran disebut dengan zindiq. Menampakkan keislaman saja, ya hatinya
belum sempurna keimanannya atau dia munafik, maka disebut muslim. Kalau dia menampakkan keislaman, ya menampakkan keibadahnya, sholat, puasa, zakat, haji, dan tadi yang saya sebutkan, ya, kemudian juga hatinya sama, maka dia disebut dengan muslim dan mukmin, begitu. Nah, jadi Islam itu adalah zahir kalau disatukan dengan iman. Kalau tidak disatukan disebutnya berbeda, ya, maka kalau disebut sendiri, maka artinya mencakup keimanan. Misalnya saya bilang Muhammad orang Islam, orang Muslim, berarti dia Muslim dan mukmin, gitu. Tapi kalau saya mengatakan tidak semua orang Islam itu mukmin, artinya di sini mukmin punya arti sendiri, Islam punya arti sendiri, gitu. Mudah-mudahan jelas. Karena dalam Al-Qur'an tuh kadang-kadang disebutkan Islam dan iman dalam satu ayat. Kalau disebutkan Islam dan iman dalam satu ayat memiliki dua arti berbeda. Kalau disebut Islam saja, ya, atau iman saja, maka maksudnya adalah sama. Islam dan iman itu sama. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Nah, di sini maksudnya orang beriman siapa? Ya orang Islam. Nggak dibedakan antara Islam dengan iman. Begitu. Tapi kalau kalau disebutkan dalam satu ayat Islam juga iman juga, maka dua-duanya memiliki arti berbeda. Seperti ayat yang tadi saya bacakan, yamunnuna 'alaikan aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Seperti itu. Kemudian di sini dikatakan arkanul islami khamsatun. Masih ada waktu ya? Masih ada Ya, berapa menit? sekitar 8 menit insya Allah. Setelah itu baru tanya jawab. Ya, insya Allah tanya jawab. Ya. Jadi arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ini kita sudah tahu bersama rukun Islam ada 5. Tapi kita harus pelajari supaya pastikan juga bahwa tidak ada lagi orang yang nggak tahu rukun Islam. Ada berapa? Karena banyak di negara Arab, di mana ketika ditanya orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang nggak tahu rukun Islam itu berapa. Ada yang bilang rukun Islam 4, ada yang bilang 6. Nah, ini berbahaya sekali. Yang mudah-mudahan kita semua sudah tahu dan kita beritahukan orang lain. Rukun-rukun Islam. Apa yang diartikan, apa maksud daripada rukun? Rukun itu apa? Kita sering dengar ada rukun sholat, ada rukun puasa, ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Apa itu rukun? Nah, rukun itu adalah, kalau secara bahasa artinya adalah janibus syai'il aqwa. Sesuatu yang paling kuat, namanya rukun. Pondasi. Ya, rukun itu secara bahasa artinya seperti itu. Sesuatu yang paling kuat, pondasi, kemudian dasar yang paling kuat, itu namanya rukun secara bahasa. Di dalam istilah, ya, menurut kalau kita bicara rukun itu artinya adalah sesuatu yang berada di dalam, ya, sesuatu yang tidak sah, ya, suatu hal itu tidak sah kecuali dengannya, dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Sesuatu yang tidak sah kecuali dengannya, dan dia bagian dari hal tersebut. Saya contohkan, kalau kita mau nikah, maka rukun nikah adalah harus ada mempelai pria dan mempelai wanita, wajib. Ya, itu adalah rukun. Dia bagian pernikahan tuh, bagian pernikahan adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Kalau kita sudah punya tempat, sudah punya gedung, sudah sewa gedung, sudah catering, sudah siapkan penghulu, semuanya sudah siap, mempelai pria sudah ada, mempelai perempuan nggak ada. Tidak akan bisa terjadi pernikahan sampai hari kiamat. Itu artinya rukun. Ya, jadi kalau udah siap semua undangan udah hadir, terus ditanya, kenapa, mana calon pengantin perempuan? Belum saya cari calon pengantin perempuan. Maka nggak jadi nikah. Tidak mungkin dia bisa nikah. Gitu. Nah, rukun, kenapa? Karena bagian dari pernikahan itu adalah perempuan. Jadi sesuatu yang merupakan bagian di dalamnya dan tidak sah, tidak bisa terjadi sesuatu kecuali dengannya, itu disebut dengan rukun. Kita contohkan lebih mudah lagi dalam sholat misalkan. Dan ada namanya rukun sholat. Rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Jadi kalau orang nggak baca Fatihah, dia tidak sholat namanya. Dan baca Al-Fatihah adalah bagian dalam sholat.
Nah, itulah yang membedakan antara rukun dengan syarat. Kalau syarat di luar ibadah. Kalau syarat di luar, misalkan syarat sholat apa? Berwudu. Apakah wudu bagian dari sholat? Bukan. Jadi wudu itu dilakukan di luar sholat. Tapi kalau kita tidak kerjakan wudu dulu, kita langsung sholat, tidak sah sholat kita. Jadi kalau syarat itu sesuatu yang tidak sah dengannya, tetapi dia bukan bagian darinya, di luar. Itu namanya syarat. Contohkan wudu tadi. Wudu bukan bagian sholat. Jadi wudu sendirian, setelah wudu baru sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau rukun di dalamnya. Nah, rukun sholat apa? Baca Al-Fatihah. Rukun sholat apa? Takbiratul ihram. Itu bagian dari sholat. Rukun sholat apa? Ruku. Rukun sholat i'tidal. Rukun sholat adalah sujud. Rukun sholat adalah duduk di antara dua sujud. Rukun sholat adalah membaca tasyahud dan seterusnya. Nah, itu bagian dari sholat. Jadi kalau nggak dilakukan gimana? Misalnya saya sholat nggak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Ya, jadi rukun artinya bagian dari sesuatu dan tidak sah kalau kita tidak lakukan. Ya, kalau syarat di luar sesuatu dan tidak sah kalau tidak kita lakukan. Mudah-mudahan ini jelas. Jadi karena itu disebut di sini rukun Islam. Ada 5. Lil Islami khamsatu arkanin yajibu an ya'rifaha kullu muslim. Wajib diketahui 5 rukun ini setiap muslim wajib tahu. Harus wajib tahu. Wahiyas syahadatan. Yaitu apa saja rukun Islam? Yang pertama adalah syahadat. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini wajib diketahui setiap muslim dan wajib diimani. Dan wajib diucapkan, dilafadzkan. Harus diucapkan. Jadi kalau ada orang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia beriman dalam hatinya. Ini keimanannya diperdebatkan, apakah dia muslim atau bukan. Apakah dia mukmin atau bukan. Oh, dia kan dalam hatinya beriman. Iya. Sebagian ulama mensyaratkan dia wajib mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia mengatakan itu dengan lisannya, baik ada saksi atau tidak ada saksi. Nah, ini kira-kira bicara orang mau masuk Islam. Nah, jadi dia kecuali dia tidak tahu. Nah, kalau dia tahu bahwa harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia harus ucapkan walaupun sendiri. Tetapi kalau orang masuk Islam harus ada saksi supaya ketika dia wafat bisa diproses nanti secara keislaman, bisa dianggap muslim, begitu. Karena kalau seseorang tidak mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya, artinya kita tidak bisa menganggap dia sebagai orang Islam. Karena orang Islam ini nanti ada hukum-hukum tersendiri. Dia muslim, maka kita nanti akan anggap dia sebagai saudara kita. Kalau wafat harus kita kuburkan di kuburan orang Islam. Kemudian nanti kita akan sholatkan dia dengan cara Islam. Kita sholati kalau meninggal. Tapi kalau dia kafir, atau kita tidak tahu apakah dia muslim atau bukan, kita tidak bisa menyolatkan dia. Meninggal kita sholatin. Nggak mungkin kalau dia bukan orang Islam. Seperti itu. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wan nutqu bisyahadataini i'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Wan nutqu berbicara dengan 2 kalimat syahadat itu dianggap oleh sebagian ulama diwajibkan. I'tubira li sihhatil Islam, li sihhatil iman, untuk sahnya keislaman dia. Mimman qadara, barang yang bagi orang yang mampu berbicara. Kalau ada orang nggak mampu, misalkan orang bisu masuk Islam, ya nggak apa-apa, boleh. Ya, itu dia bisa lakukan dengan isyarat. Kita bicara orang yang tidak ada halangan, kemudian tidak mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan lisannya, walaupun kelihatannya dia beriman atau dalam hatinya dia beriman. Jadi kita hukum dengan zahirnya. Seperti itu. Nah, kalau ditanya Islam itu apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi. Kenapa kita bersaksi? Ini kadang-kadang dibahas nih. Kok bersaksi? Kita kan tidak menyaksikan dan sebagainya. Nah, orang Kristen biasanya suka bahas tuh. Apa itu saksi? Saya tidak menyaksikan Rasulullah SAW. Saya tidak hidup di zaman Nabi. Saya tidak lihat Allah. Nah, di sini kalau kata saksi, tidak mesti saksi itu dilihat. Persaksian itu bisa dengan ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, orang yang punya ilmu itu menyaksikan akan adanya Allah. Menyaksikan akan ada pencipta. Jadi kalau ada orang Kristen misalkan
mengatakan, kamu kok bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Nabi kecuali Muhammad SAW. Kan belum pernah melihat ya. Saksi itu, persaksian itu bukan hanya dengan penglihatan, tapi bisa juga dengan ilmu. Kita kalau kemana ke pengadilan ada namanya saksi ahli. Dia saksi bukan karena melihat, dia menyaksikan karena ilmunya. Begitu. Nah, begitu juga di dalam Islam. Nah, kalau ada yang bilang begitu, kita jawabannya seperti itu. Jadi kita bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita. Taunya dari mana? Dengan ilmu kita. Kita melihat, kita memikirkan, kita lihat langit dan bumi. Kita lihat diri kita, oh, ada jantung, kemudian ada hati, kemudian ada anggota tubuh. Tidak mungkin bisa jantung ini memompa darah sendirian tanpa izin, tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang menciptakan. Nah, itu namanya menyaksikan, menyaksikan keagungan Allah dan bersaksi bahwasannya ada Tuhan yang menciptakan, kemudian kita tahu bahwa Tuhan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan juga Nabi Muhammad SAW kita saksikan dengan mujizat-mujizatnya, dengan Al-Qur'an. Di dalam Quran disebutkan tentang Romawi yang dikalahkan oleh Persia, kemudian dia akan menang lagi, dan tertulis itu di dalam kitab sejarah. Fi adnal ardi, di dalam tempat yang paling rendah, dan ternyata tempat kejadian perkaranya benar, dia adalah tempat terendah di dunia, daerah Syam, Palestina. Ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran, wal arda madadnaha, bahwa dunia ini dibentangkan oleh Allah, ditambahkan. Nah, kita lihat ilmu pengetahuan sekarang mengatakan juga seperti itu. Semua itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan mustahil Nabi itu punya alat untuk meneliti hal tersebut zaman dulu. Maka kita saksikan bahwa Rasulullah adalah Nabi kita, dan kita pastikan dan kita bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Karena kita tahu bahwa apa yang dikatakan Nabi tidak mungkin salah. Nabi mengatakan tanda hari kiamat diantaranya adalah yatatawaluna fil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba bikin gedung yang tinggi. Nah itu uh, tahu dari mana? Kalau bukan Rasulullah diberikan kabar oleh Allah. Nah, begitu. Baik, kita bahas sampai sini saja. Ya, nanti akan kita lanjutkan bahwa rukun Islam ini ada 5. Seperti yang antum tahu, diantaranya adalah sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ya. Ini ada pertanyaan, saya langsung jawab ya. Fadal, Zat, fadal. Nah, pertanyaannya bagus nih. Dari Syekh Rifki kayaknya. Ya, ya. Apakah bagi akidah bagian dari fikih? Pertanyaan yang bagus. Karena kan kita sedang membicarakan akidah, tapi kok bahasnya rukun Islam. Bahas sholat, bahas puasa, bahas zakat, bahas haji. Ini pertanyaan bagus. Tadi saya katakan bahwa akidah itu keimanan. Jadi kalau kita membahas akidah, artinya kita tidak membahas sesuatu yang kita lakukan secara praktis. Jadi kalau saya bahas akidah, kita beriman pada Allah, Allah itu esa. Kita nggak akan habis itu kita berwudu kemudian kita sholat, karena pelajaran akidah itu bukan mempelajari sholat. Ya, tetapi apakah ada kaitan antara akidah dengan fikih, dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan zakat? Ya jelas, puasa, sholat, haji, zakat merupakan akidah, praktek dari akidah kita. Kenapa kita sholat? Karena saya beriman kepada Allah. Kenapa kita puasa? Karena beriman kepada Allah. Kenapa zakat? Karena beriman kepada Allah. Artinya aturan-aturan yang Allah buat kita jalankan karena keimanan. Jadi kalau tidak ada iman, makanya mesinnya adalah iman. Kalau mobil sebagus-bagusnya, tapi nggak ada mesinnya, ya nggak bakal jalan mobilnya. Antum belajar fikih sehebat-hebatnya, tapi tidak punya keimanan, ya nggak bakal jalan. Gitu. Ya, jadi kenapa tadi saya sering jelaskan. Kalau antum di kamar mandi, ya, antum di kamar mandi ingin diatur oleh negara. Pada pasal 1 ayat sekian mengatakan kalau masuk kamar mandi itu harus pakai baju merah misalnya. Harus pakai sendal kuning misalnya begitu. Nah, orang yang tidak diawasi, dia mungkin tidak akan peduli dengan pasal tersebut. Saya di rumah sendiri misalkan masuk ke dalam kamar mandi. Kita nggak mau diatur-atur.
Mau nggak antum diatur di kamar mandi? Kan nggak mau. Diatur di tempat tidur. Bagaimana cara berhubungan dengan istri? Pemerintah ikut campur. Menghubungi istri, caranya begini, begitu, begini. Kan kita nggak mau diatur. Itu urusan kita. Dan kalaupun diatur dengan paksaan, kita akan menghindar kalau bisa. Ya kan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada keimanan, tidak ada kepercayaan terhadap peraturan tersebut. Siapa dia ngatur-ngatur kita? Ya kan seperti itu. Tetapi dalam Islam, ketika kita tahu bahwa Allah yang menyuruh, kita lakukan dan kita praktekkan hal tersebut. Kita ketika sholat harus berwudu, kita kerjain wudu, kita akan berwudu. Kenapa? Karena kita tahu yang memerintahkan adalah Allah. Kita beriman. Allah mengatur kita di kamar mandi. Kita disuruh pada masuk kamar mandi berdoa, keluarnya berdoa. Kemudian di kamar mandi caranya gimana beristinja. Kita kerjakan itu. Kenapa? Karena kita punya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada mesinnya. Jadi fikih itu adalah praktek daripada akidah, mempraktekkan akidah. Jadi pada saat kita melakukan fikih, mengerjakan fikih, sholat, puasa, zakat, kita sedang berakidah, sedang menjalankan akidah. Kalau nggak punya akidah, nggak akan sholat. Kalau tidak punya akidah, tidak akan zakat. Kalau tidak punya akidah, tidak akan puasa. Tidak akan keluar zakat. Siapa yang mau keluar zakat? Kalau zakatnya besar, 250 juta misalkan. Punya harta banyak. Cuma 2,5%. 250 juta, 25 juta. Saya nggak mau. Kenapa? Tidak punya keimanan. Nah, makanya orang kalau di masjid, saya sering contohkan, tidak ada yang satpam yang tanya, kamu udah wudhu belum? Ya kan? Tidak ada. Kenapa? Karena kita yakini semua yang ada di masjid itu sudah berwudhu. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah. Mereka tahu bahwa sholat saya, kalau saya tidak wudhu percuma. Kan syarat sahnya sholat adalah harus berwudhu. Begitu. Jadi kaitan antara fikih dengan Islam itu, dengan akidah itu sangat besar. Fikih merupakan praktek dari akidah, buah dari akidah. Sedangkan akidah adalah mesin yang menggerakkan seorang untuk melaksanakan fikih atau hukum-hukum Allah. Jadi kalau ada orang milih-milih, saya mau sholat tapi saya nggak mau melakukan hukum potong tangan misalkan, hukum rajam, hukum ini, berarti akidahnya tidak sempurna. Ada masalah di dalam akidah. Ini yang perlu dipahami. Jadi masalahnya dia adalah di dalam akidah. Seperti itu. Kemudian terakhir, dulu zaman Nabi nggak ada perbedaan antara akidah, fikih, dan semua satu ilmu agama. Semua satu. Dipisah-pisahkan itu kenapa? Untuk mempermudah dalam belajar. Gitu aja tujuan memisahkannya. Mudah-mudahan jelas. Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Iya. Mungkin karena waktu sudah cukup, insyaallah kita akhiri dulu kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan dan kita bahas, dan tentu mungkin ada banyak pertanyaan dari ikhwatu iman sekalian bisa ditanyakan di lain waktu insyaallah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas Iya, ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah. Sama-sama kita akhiri majelis kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.